Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Awesome Kids! Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Apa kabar adik-adik dari kelas balita kecil dan kelas besar semuanya? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes! Kita ketemu lagi adik-adik di dalam ibadah online Awesome Kids. Nah, siapa yang tahu bahwa hari ini merupakan hari yang istimewa? Siapa yang tahu mengapa hari ini merupakan hari yang istimewa adik-adik? Apa? Iya, betul sekali. Hari ini merupakan hari kematian Tuhan Yesus adik-adik, atau biasa disebut dengan Jumat Agung. Nah, adik-adik pastinya semuanya begitu bersyukur kita punya Allah yang mau merelakan dirinya mati untuk menebus segala dosa-dosa kita adik-adik. Ya adik-adik, jangan lupa kita juga mau menyadari bahwa Dia Allah yang begitu baik dalam hidup kita ya adik-adik. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Kaika mau ingatkan adik-adik untuk jangan lupa subscribe channel kita yang berikut ini. Ya. Jangan lupa klik loncengnya supaya setiap notifikasi-notifikasi bisa masuk dan adik-adik bisa mengikuti setiap acara-acara dari Awesome Kids. Dan jangan lupa bagi yang belum follow Instagram kita, nah, kalian boleh follow Instagram kita yang berikut ini. Dan bagi adik-adik yang ingin didoakan atau mungkin ingin membagikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, boleh kontak kita di nomor WhatsApp berikut ini, atau bisa juga lewat email ke alamat email yang berikut ini adik-adik. Kakak yakin dan percaya adik-adik pasti diberkati oleh setiap pelayanan-pelayanan kita di beberapa sosial media tersebut adik-adik. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat hati kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita ambil sikap doa yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sudah siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus?
Sudah siap untuk memberikan kehormatan yang begitu luar biasa buat Tuhan? Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, kita mau memuliakan Tuhan Yesus yang sudah begitu baik untuk setiap kita. Siap adik-adik? Semuanya kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Dia sungguh baik,
besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kau Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Adik-adik, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya ambil sikap yang baik saat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau hati kita mau pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan. Sudah siap semuanya adik-adik? Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, Shalom princess and princesses, Shalom awesome kids. Apa kabar semuanya adik-adik? Kalinda berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, sehat,
dahsyat dan luar biasa. Yeay! Awesome kids? Yes I am, yes I am, yes, yes, yes. Luar biasa sekali semangatnya adik-adik. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jumpa lagi bersama kakak di sini, adik-adik. Kakak sangat bahagia hari ini, di hari Jumat Agung ini kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, seperti biasa adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti firman yang akan disampaikan hari ini. Adik-adik siap? Oke, kalau sudah siap semuanya, kita akan mulai berdoa. Tutup matanya, lipat tangan, dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami mengerti firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua anak hebat katakan amin. Nah adik-adik semuanya sekarang ambil Alkitabnya. Sudah? Buat adik-adik yang masih belum bisa membaca, gak apa-apa, nanti dengerin aja kakak membaca atau minta bantuan papa dan mama untuk membaca. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, yuk kita baca sama-sama ya. Dari kitab Matius 27 ayat yang ke-32 sampai yang ke-52. Kakak ulangi sekali lagi. Kitab Matius 27 ayat yang ke-32 sampai yang ke-52. Kita baca bersama-sama ya. Sudah siap? Oke, kita mulai pembacaan Alkitab kita. Matius 27 ayat 32 sampai 52. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah,
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Amin. Awesome Kids, tema hari ini adalah menjaga keselamatan. Dicatat ya, tema hari ini adalah menjaga keselamatan. Tadi kita sudah baca sama-sama ya tentang Tuhan Yesus yang disalibkan dan mati buat kita semua. Mengapa ya Tuhan Yesus mau mati buat kita? Tuhan Yesus mau berkorban buat kita. Tuhan Yesus mau menderita buat kita, mau mencurahkan darahnya buat kita, bahkan mati buat kita. Adik-adik ada yang tahu jawabannya? Iya, betul sekali adik-adik. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Adik-adik di sini siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Semuanya mengasihi Tuhan Yesus? Coba lambaikan tangannya mengasihi Tuhan Yesus. Wah, semuanya mengasihi Tuhan Yesus ya. Kakak juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan kakak sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk keselamatan kakak. Begitu juga dengan adik-adik ya. Pastinya kita semua hari ini mau bersyukur, mau berterima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah mau berkorban buat kita, sudah mau tersiksa menderita buat kita semua, demi untuk menyelamatkan kita. Karena adik-adik, kita ini semuanya adalah orang yang berdosa. Kalau misalnya Tuhan Yesus tidak disalibkan, tidak berkorban buat kita adik-adik, maka kita semua tidak bisa diselamatkan. Wah, puji Tuhan adik-adik, saat ini kita sudah mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita kan harganya sudah dibayar lunas nih, dengan darah yang mahal, dengan nyawanya Tuhan Yesus, dengan pengorbanannya Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu adik-adik, walaupun kita tidak bisa membeli keselamatan itu, tapi ada hal yang bisa kita lakukan adik-adik untuk kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik kalau yang sudah bisa mencatat, adik-adik bisa catat ya, mengapa kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Yang pertama adik-adik, karena keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang terindah, anugerah yang terhebat, anugerah yang terbesar, teragung dalam hidup kita, yang harus kita jaga. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga keselamatan itu? Tentunya adik-adik ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita taat dan setia melakukan semua firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita melalui Alkitabnya adik-adik. Makanya adik-adik Alkitabnya harus selalu dibaca ya, setiap hari adik-adik baca Alkitabnya supaya adik-adik mengerti apa sih firman Tuhan, apa sih perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan taat dan setia. Coba kakak mau tanya sama adik-adik, contohnya firman Tuhan yang adik-adik pernah dengar yang harus dilakukan dengan taat dan setia. Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Yang pertama misalnya ya, firman Tuhan tentang hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu harus kita lakukan dengan taat dan setia adik-adik. Lalu yang kedua apa? Contohnya? Iya, betul sekali, jangan berbohong. Nah, itu juga kita mau lakukan dengan taat dan setia. Apalagi adik-adik? Jangan mencuri. Iya, itu juga firman Tuhan yang harus kita lakukan dengan taat dan setia. Ada lagi, satu lagi, coba satu lagi adik-adik. Iya, betul sekali. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, itu harus kita lakukan dengan taat dan setia. Maka adik-adik, kalau kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, kita itu artinya sudah menjaga keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, adik-adik mengasihi Tuhan Yesus kan? Coba sekali lagi kakak mau lihat lambaian tangan adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus.
Wah, semuanya melambaikan tangan. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik harus menjaga keselamatan yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus, tapi sudah dibayar lunas ya sama Tuhan Yesus dengan darahnya, yaitu dengan cara apa? Menjaga keselamatannya dengan cara apa adik-adik? Apa? Iya, betul sekali. Melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Luar biasa adik-adik, semangat semua. Oke, nah sekarang poin yang kedua ya adik-adik. Mengapa kita harus menjaga keselamatan? Yang kedua, karena keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah kehidupan kekal di surga bersama dengan Bapa. Di sini siapa sih yang mau ke surga, yang mau masuk surga nih nanti? Wah, semuanya pasti mau masuk surga ya. Gak ada yang mau masuk neraka kan? Gak ada Kak, saya mau masuk surga. Iya, Kak Linda juga mau masuk surga adik-adik, mau bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, itulah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa hidup kekal adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus, mengalami indahnya surga, mengalami sukacita di surga, mengalami hal-hal yang sangat luar biasa indah di surga. Pasti kita semua pengen banget kan adik-adik? Nah, oleh sebab itu jangan kita tukar keselamatan yang Tuhan udah berikan dengan hal-hal yang bersifat fana atau bersifat sementara adik-adik. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Iya, benar, pintar sekali adik-adik. Contohnya misalnya kita menukar Tuhan Yesus untuk uang, misalnya untuk supaya kita kaya. Kita menukar Tuhan Yesus, kita nggak mau lagi percaya sama Tuhan Yesus, kita mau percaya sama yang lain yang bisa memberikan kita uang yang banyak, kekayaan yang banyak. Nah, itu padahal uang dan kekayaan sifatnya sementara adik-adik, ya kan? Nah, berarti kan kita tidak baik seperti itu, menukar keselamatan. Berarti kita tidak bijaksana seperti itu ya adik-adik, menukar keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita demi hal-hal yang bersifat sementara. Jadi adik-adik harus ingat itu ya, sekali Yesus tetap Tuhan Yesus. Coba sama-sama katakan bersama-sama dengan kakak, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Nah, gitu dong. Itu baru namanya Awesome Kids. Yes. Nah, adik-adik itu tadi ya firman Tuhan hari ini. Ada 2 hal yang harus kita lakukan ya adik-adik untuk kita dapat menjaga keselamatan. Sebagai ucapan syukur kita, terima kasih kita sama Tuhan Yesus yang sudah begitu mencintai dan mengasihi kita semua. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan, kakak ada sedikit cerita nih adik-adik ya, mengenai seekor burung yang berkorban untuk anak-anaknya. Suatu hari adik-adik, di suatu tempat, di suatu hutan belantara terjadi kebakaran yang hebat adik-adik ya, disebabkan oleh musim panas yang berkepanjangan sehingga terjadi kebakaran hutan. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, maka orang-orang menemukan seekor burung adik-adik yang sudah gosong, sudah hangus adik-adik, yang tergeletak tanah di bawah pepohonan yang sudah tidak terbakar. Dan orang-orang itu ingin mengambil burung itu adik-adik. Ya, kemudian mereka mau mengangkat burung itu, tapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata di bawah tubuh seekor burung yang terbakar hangus itu adik-adik terdapat 3 ekor anak burung adik-adik. Ternyata rupa-rupanya sang induk burung rela mati buat keselamatan dari anak-anaknya adik-adik. Karena seekor induk burung tersebut sangat mengasihi anak-anaknya, sehingga dia rela mati untuk menyelamatkan anak-anaknya. Wah adik-adik, sungguh cerita yang sangat-sangat sedih ya adik-adik ya, seekor burung yang mati buat anak-anaknya, tapi juga merupakan cerita yang
sukacita karena anak-anak burung ini, 3 ekor anak burung ini bisa hidup adik-adik, sehingga anak-anak burung ini bisa tumbuh besar dan juga dia bisa berkembang biak. Wah adik-adik, kalau seekor induk burung saja begitu mengasihi anaknya adik-adik. Nah kalau begitu Tuhan Yesus lebih lagi mengasihi kita adik-adik semua. Ciptaan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus rela mati buat kita semua adik-adik. Itulah rasa sayang Tuhan Yesus yang besar bagi kita adik-adik, melebihi rasa sayang siapapun dalam kehidupan kita, ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu bilang terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Oke adik-adik, Awesome Kids, sebelum kita menutup ibadah kita mau menghafal ayat Alkitab dulu ya. Kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Oke, kita baca ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Nama siapa adik-adik yang menyelamatkan kita? Betul sekali, Yesus Kristus Tuhan. Yes. Oke adik-adik, Alkitabnya kita tutup. Kakak mau ingatkan lagi adik-adik untuk subscribe YouTube channel kita dan juga follow Instagram kita. Dan apabila adik-adik ada saran, doa, pergumulan yang ingin disampaikan kepada kami, kepada kakak-kakak Awesome Kids, adik-adik dapat email atau juga mengirimkan WhatsApp di nomor ini. Oke adik-adik, yuk kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Berkati adik-adik Awesome Kids dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati keluarganya, papa dan mamanya, berikan kesehatan, berikan kesukacitaan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah bagi mereka semua. Berkati juga Bapak Gembala kami dan juga seluruh keluarganya, kakak-kakak trainer, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GBI Glow Fellowship Center. Berkati gereja kami, berkati Awesome Kids, dan juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati presiden kami dan juga seluruh jajaran pimpinan di negeri kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain dan akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan kami mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat dan setia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan kami sudah diselamatkan. Makasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua anak-anak yang hebat, mari sama-sama kita katakan amin. Oke, Awesome Kids, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.